Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabdarallahu mra'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis, merawatnya lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri di dunia dan di akhirat karena mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, nanti plus ditambah penjelasan kutipan-kutipan dari kitab Syarah Jami'us Shahih yaitu Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi. Hadis nomor 11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatud dini salasatun, faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Artinya penyakit agama ada 3. 1, ahli fikih yang jahat. 2, imam atau pemimpin atau hakim yang lalim. Dan 3 adalah mujtahid atau ahli ibadah yang bodoh. Hadis riwayat Dailami dari Ibnu Abbas. Status hadis ini mauquf. Maksudnya begini, ada 3 kelompok orang yang berpotensi merusak agama, khususnya merusak agama Islam. Siapa mereka itu? Pertama adalah ahli fikih. Ahli fikih yang fajir. Fajir itu apa? Ahli fikih yang jahat, ahli fikih yang suka bermaksiat. Kenapa orang-orang ahli fikih, orang yang notabene ahli agama Islam justru berpotensi merusak agama Islam itu sendiri? Kenapa? Ya, karena dengan kepandaiannya itu dia bisa merekayasa hukum Islam supaya sesuai dengan keinginannya, supaya sesuai dengan hawa nafsunya, atau supaya sesuai dengan pesanan-pesanan seseorang. Sehingga kalau ditinjau dari segi hukum fikih, ya benar. Misalnya ada satu peristiwa. Nah, satu peristiwa ini dikomentari misalnya oleh 3 ahli fikih. 1 ahli fikih yang benar, 2 ahli fikih yang enggak jelas, yang 3 ahli fikih yang fajir, yang jahat ini. Nah, maka nanti produk hukumnya itu akan bisa jadi menjadi 3 macam. Ahli fikih yang lurus mungkin mengatakan makruh misalnya. Ahli fikih yang enggak jelas misalnya tidak berkomentar makruh enggak, halal juga enggak. Tetapi ahli fikih yang fajir bisa mengatakan dia halal misalnya. Terus ya intinya begitulah. Jadi ahli fikih yang fajir ini, yang jahat ini, dia itu merupakan orang-orang yang punya potensi mencari celah hukum Islam untuk membela kepentingannya dan kepentingan golongannya. Tentu maklumlah di Indonesia sendiri banyak lah kayak gitu. Kadang perbedaan pendapat ulama itu bukan karena keilmuannya, bukan karena keulamaannya, tapi justru sebaliknya, karena kemaksiatannya, karena keburukannya, kan begitu. Dibedalah antara perbedaan ulama yang didasarkan karena ilmu yang menjadi sehingga perbedaan ulama menjadi rahmat, tetapi ada perbedaan ulama yang didasarkan hawa nafsu sehingga perbedaan ulama tersebut kemudian akan menimbulkan banyak kontroversi, banyak perpecahan, banyak hal-hal yang enggak jelas. Kita lihat fajir ini penjelasan Imam Munawi ya dalam kitab Faidul Qadirnya Syarah Jami'us Shahih.
Fajir adalah orang yang meninggalkan kebenaran dan cenderung kepada maksiat. Jika ahli fikih atau ulama sudah fajir, maka kefajirannya atau keburukannya tersebut akan dianggap suatu kesolehan dan diikuti oleh masyarakat, sehingga dia menjadi orang yang sesat dan menyesatkan, maka rusaklah. Misalnya begini, kalau ahli fikih dia punya pendapat-pendapat yang sesat, punya pendapat-pendapat yang nyeleneh, tidak berdasarkan ilmu tapi berdasarkan hawa nafsunya, maka kemudian pendapat-pendapatnya tersebut berpotensi diikuti oleh umat Islam, sehingga kemudian menyebarlah ajaran-ajaran yang sesat tersebut. Satu contoh misalnya beginilah, pada hal-hal yang ma'ruf, misalnya poligami, misalnya contoh. Ini poligami kan sudah sangat ma'ruf, merupakan sesuatu yang sunnah jika syaratnya terpenuhi. Kemudian ada ahli fikih yang nyeleneh, misalnya mengatakan nggak sunnah, kan begitu, mengatakan sebaliknya, karena pendapatnya tersebut kemudian diikuti oleh umat Islam yang kebetulan sedang mencari dalil pembenaran. Misalnya contoh lain itu yang ma'ruf, pembagian waris. Di dalam Islam kan sudah ada jelas hukum waris, si A dapat berapa persen, si B dapat berapa bagian, si C dapat apa, itu sudah jelas. Nah kemudian ada ahli fikih atau orang yang dianggap ahli dalam bidang ilmu agama Islam, atas nama emansipasi misalnya, atau atas nama keadilan misalnya, mengatakan bahwa pembagian waris itu disamakan saja antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena sudah zamannya emansipasi misalnya, sudah zamannya gender misalnya, sehingga pembagian warisan berdasarkan hukum Islam itu sudah enggak relevan lagi, kata ahli fikih yang fajir misalnya. Atau pada fatwa-fatwa yang sehari-hari di masyarakat misalnya, banyaklah di sekitaran itu banyak. Nah itulah bahayanya. Kalau dia bukan ahli fikih, berbuat hal-hal yang nyeleneh, mungkin dia hanya kesesatannya atau kesalahannya hanya untuk dia sendiri. Tapi kalau dia ahli fikih atau dianggap ajengan, dianggap ustadz, dianggap kiai, ketika melakukan sesuatu yang salah apalagi memfatwakan, maka itu akan berdampak kepada agama Islam. Di dalam artian nanti akan banyak orang-orang yang beramal berdasarkan fatwa fikih yang fajir tersebut. Itu satu ya. Jadi ahli fikih yang jahat atau cenderung kepada kemaksiatan, ahli fikih yang cenderung pada hal-hal yang tidak benar, maka itu dia berpotensi merusak sendi-sendi agama seperti tadi itu. Yang kedua, orang yang berpotensi merusak agama ada pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim akan mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan hukum agama, sehingga keputusannya tersebut akan merusak sendi-sendi agama. Ada pemimpin. Pemimpin di sini kan orang-orang yang biasanya punya kekuasaan di suatu wilayah, misalnya, punya pengaruh terhadap masyarakat di wilayah tertentu. Nah, ketika pemimpin ini dia itu zalim, maka bisa jadi si pemimpin ini membuat keputusan-keputusan yang justru bertentangan dengan sendi-sendi agama. Misalnya di negara luar, gitu kan, di mana Islam masih minoritas, tentu para pemimpin non Muslim ketika membuat keputusan, aspirasi umat Islam itu sedikit sekali didengar. Misalnya di Rusia lah, atau di Amerika karena Islam minoritas itu kan, di Thailand dan lain-lain, itu negeri-negeri yang bukan Muslim, tentu aspirasi umat Islam itu sangat minim didengar. Misalnya umat Islam butuh tempat ibadah, misalnya ada pemimpin non Muslim mengeluarkan peraturan yang melarang membangun tempat ibadah, membangun masjid misalnya. Atau ketika umat Islam berpuasa di bulan Ramadan misalnya, maka pemimpin
non muslim di negara luar misalnya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak relevan dengan suasana ibadah umat Islam di bulan Ramadan itu. Itulah. Nah, artinya begini, ketika ada keputusan penguasa yang kebetulan tidak bersesuaian dengan ajaran-ajaran agama Islam, maka kemungkinan itu ajaran agama Islam tersebut akan susah dilaksanakan di negara tersebut. Karena walau bagaimanapun penguasa atau pemimpin itu punya kekuasaan, sehingga memang idealnya itu keputusan-keputusan pemimpin sejalan seiring dengan ajaran-ajaran Islam sehingga bisa hidup damai rukun berdampingan antara negara atau antara pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, ketiga, itu enggak hanya dalam pemimpin dalam konteks masyarakat luas, tapi pemimpin ada pemimpin keluarga, kepala keluarga, pemimpin RT namanya, ketua RT, dan seterusnya masing-masing itu kalau pemimpinnya zalim punya potensi membuat keputusan-keputusan yang bisa melemahkan seni-seni, khususnya di negara-negara yang notabene Islam itu minoritas, seperti di Thailand, di Amerika, di Rusia, di Cina, misalkan dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang berpotensi merusak seni-seni agama adalah orang ahli ibadah yang bodoh akan beribadah tanpa ilmu yang benar, sehingga ibadah-ibadah yang tersebar di masyarakat menjadi tidak sesuai dengan ajaran agama dan akhirnya rusaklah. Jadi begini, orang beribadah itu kan bagus, menjadi ahli ibadah itu juga sangat bagus. Tetapi ketika ada orang beribadah tanpa ilmu, sesuatu yang bagus tersebut mudah menjadi jelek, dan bahkan dampak negatifnya akan sangat masif, akan sangat banyak di masyarakat. Misalnya beginilah, ini contoh kecil yang biasa kita alami. Ada orang tua misalnya, sejak kecil dia nggak pernah ngajak agama, tiba-tiba sudah mulai tua, dia mulai rajin ibadah, mulai pergi ke masjid misalnya, mulai ikut pengajian, pokoknya mulai ibadah yang baik. Tetapi sayangnya karena dia dulu nggak ngaji, ibadahnya itu asal. Misalnya kalau sholat tidak tumaninya asal, ataupun dia jadi imam bacaan-bacaannya nggak jelas. Kemudian ketika dia mengeluarkan fatwa atau wejangan kepada masyarakatnya, wejangan yang nggak jelas. Nah, kemudian bagi orang-orang yang sama nggak taunya, misal anak-anak kecil, dia itu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua yang ahli ibadah itu sesuatu yang benar, padahal pada hakikatnya itu sesuatu yang salah kan gitu. Jadi itu bahayanya. Yang pertama itu ada ahli fikih. Ini ahli fikih, ahli hukum Islam. Ini image kita kan, kalau ahli hukum Islam itu kan akan mendukung Islam jadi lebih kuat. Tetapi kalau dia itu fajir atau ahli maksiat, akan sebaliknya, akan berdampak pada melemahnya sendi-sendi ajaran-ajaran Islam. Itu pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin ini kan idealnya dia akan memperkuat sendi-sendi ajaran agama Islam. Tapi ketika berbuat zalim, maka berpotensi pula melemahkan agama Islam. Yang ketiga, kemudian ahli ibadah. Ahli ibadah ini kan terlihat oleh orang punya nilai plus karena dia rajin beribadah. Tetapi faktanya kalau ibadahnya tanpa ilmu, justru dia akan bisa merusak ajaran agama. Di daerah tersebut misalnya ibadah yang tidak jelas, ibadah tanpa tuntunan dari Al-Quran, tanpa tuntunan dari hadis, tanpa tuntunan dari para ulama, ya hanya sekemampuan dia saja. Itu kenapa? Selanjutnya saya kira cukup, kita lanjutkan. Hadis nomor 12. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatun ilmi an-nisyanu wa idha'atuhu an tuhaddisa bi ghairi ahlihi. Artinya penyakitnya ilmu adalah lupa. Artinya sesuatu yang bisa merusak itu adalah
lupa. Dan menyia-nyiakannya adalah apabila kamu membicarakannya bukan kepada ahlinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dari A'masy dengan marfu mu'addal, dan ia meriwayatkan permulaannya saja dari Ibnu Mas'ud dengan mauquf. Status hadis ini dhaif. Lupa adalah meninggalkan apa yang kita ingat. Ada kalanya karena lemahnya hati atau ingatan, dan ada kalanya karena kelalaian, dan ada kalanya karena memang ingin melupakannya. Yang dimaksud menyia-nyiakan ilmu adalah membiarkan ilmu tanpa digunakan, melenyapkan ilmu atau merusak ilmu. Dan salah satu perbuatan menyia-nyiakan ilmu adalah membicarakan kepada bukan ahlinya. Jadi mungkin begini, ilmu bahaya yang bisa diterima oleh seseorang yang punya ilmu itu adalah melupakan ilmu tersebut. Contoh kecilnya begini, mungkin para pemirsa sekalian saya yakin semuanya pernah belajar lah, mungkin di sekolah formal, pernah di SD belajar ilmu biologi, matematika misalnya. Oh iya, IPA kalau di SD. Nanti kalau naik ke atas berada biologi, atasnya lagi apa lagi. Nah, saya kira kemudian dulu waktu kita sekolah SD, waktu sekolah SMP, waktu sekolah SMA, dan waktu di perkuliahan, ilmu-ilmu yang kita pelajari itu kita secara detail. Rumus begini, rumus B begini detail. Teori dari ilmuwan A itu begini detail. Tapi coba tanya kepada kita sekarang yang sudah tua seperti kita, usia 40-an, usia 50-an. Mungkin sebagian masih ingat karena punya kecerdasan dan keistimewaan tertentu. Tapi sebagian orang kayak saya itu pada lupa. Ditanya rumus A, udah enggak apa. Ditanya sejarahnya udah lupa. Ingat kan? Itu maksudnya begitu. Maksudnya ilmu yang dulu terkumpul banyak di otak kita, terkumpul banyak di hati kita, karena sesuatu hal akhirnya menjadi lupa. Maka seakan-akan ilmu itu hilang dari diri kita, seakan-akan hilang dari ingatan. Apalagi kalau ilmu tersebut tidak kita amalkan, ya udah, di otak kita kosong, di hati kita kosong, di amal perbuatan kita juga kosong. Nggak ada bekasnya, nggak ada tanda, nggak ada sisa-sisanya. Kalau dulu waktu kita sekolah, kalau dulu waktu kita pesantren itu pernah misalnya disebut orang pintar, pernah dapat ranking 1 atau juara umum. Kalau yang pesantren misalnya pernah hafal Jurmiyah, pernah hafal Imriti, pernah hafal Alfiyah. Kalau yang ngambil bidang Al-Quran pernah hafal sekian ayat Al-Quran, bahkan hafal 30 juz, tapi pada akhirnya sedikit demi sedikit itu terlupakan. Itulah kenapa anisyan, lupa itu menjadi salah satu bahaya ilmu. Itu tentu pada skala individu. Pada skala yang lebih besar bisa jadi begitu. Pada tingkat yang lebih besar adalah lupa. Ya saya jadi ingat nih. Nah, salah satu hal yang memotivasi saya untuk membaca, kemudian apa yang hasil bacaan tulis, kemudian rekam sebarkan, baca tulis sebarkan, baca tulis sebarkan, baca tulis rekam sebarkan. Apa itu? Karena suatu saat saya pernah duduk termenung, oh iya, dari kecil sekolah ke SD, SMP, kemudian pesantren bertahun-tahun, membaca puluhan buku, membaca puluhan kitab, dari mulai kitab yang paling tipis, kitab Jurumiyah ya kalau di pesantren itu, sampai kitab Alfiyah, Ibnu Aqil, Ibnu Malik, mulai dari belajar juz amma sampai kitab tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Tabari dan lain-lain. Tetapi saya kemudian berpikir, apa yang masih ada di kepala saya? Seakan-akan kenangan di pesantren itu ilmunya belum hilang semua.
Karena maklum pasca pesantren itu nggak jadi ustadz. Nggak punya santri, nggak punya masjid, nggak punya musola, pengangguran total. Sehingga kita tinggal numpuk, ilmu sedikit-sedikit hilang. Masya Allah. Nah, lalu gimana? Sebagai orang yang pernah ngaji, sebagai orang alim gitu kan, atau calon orang alim, amin ya Allah. Itu kan punya kewajiban untuk menyebarkan ilmu. Tapi belum disebarkan udah lupa. Nah, maka salah satu caranya adalah yaitu pokoknya baca kitab, apa yang kita paham tuliskan. Setelah dituliskan kemudian kita rekam. Setelah kita rekam kemudian kita sebarkan supaya meskipun otak kita kosong dari ilmu, meskipun hati kita kosong dari ilmu, tetapi apa yang kita lakukan menyebarkan ilmu terus memberi manfaat kepada kita. Allahumma amin. Nah, salah satu manfaat yang mungkin kita terima itu seperti hadis yang sering saya baca ya tadi, bahwa naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan, pada riwayat lain sami'a minna syai'an, pada riwayat lain maqalati, pokoknya apa-apa yang datang dari Rasulullah, apa-apa yang datang dari Islam kemudian kita sebarkan, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia yang berupa nadrah. Bahasa nadrah itu nikmat yang sangat banyak sehingga terpancar dari wajah kita baik di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Faedah yang kedua, ada satu hadis yang menggembirakan begini, mengatakan muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitanu fil bihar. Orang yang mengajarkan kebaikan, dalam konteks ini tentu yang menyebarkan kebaikan, akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sampai ikan yang ada di dalam lautan pun memintakan ampunan kepada kita yang mengajarkan kebaikan tersebut. Oleh karena itu salah satu motivasi saya, motivasi Anda. Mungkin Anda yang suka membaca, kemudian punya keterampilan menulis, baca tulis. Kalau zaman sekarang ada istilah blog, ada istilah vlog dan lain-lain, nge-vlog aja. Sebar aja terus ilmu agama yang Anda tahu sedikit apapun. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa ilmu agama itu ada. Nanti kalau udah jarang dibicarakan lagi, ini kata Gus Bah itu, jangan sampai dianggap bahwa sesuatu itu juga ada lagi. Misalnya tentang pada hadis ini saja, saya yakin ada yang sudah tahu hadis afatul ilmi anisyanu wa itu antu hadis bi ghair ahli. Ada yang belum tahu. Dengan membicarakan ini seseorang jadi tahu. Ada yang sudah tahu jadi ingatlah terus, sehingga orang berpendapat, oh ternyata ada ajaran Islam tentang afatul ilmi anis. Yang ketiga, ada hadis yang mengembirakan, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair. Orang alim dan orang yang belajar bersekutu dalam kebaikan. Nah, kalau kita merasa bukan orang alim karena mungkin belum pernah belajar ilmu agama secara mendalam, atau pernah disebut orang alim dulu di pesantren itu karena pernah hafal Imriti, Alfiyah, hafal Al-Quran, tetapi sekarang sudah mulai lupa. Makanya dulu pernah dia orang alim. Tetapi kalau sekarang masih mau menyebarkan, menghidupkan ilmu, insya Allah masuk dalam itu. Kalau kita masuk golongan orang alim tidak bisa, ya masuklah dalam golongan kedua, itu muta'alim, orang yang belajar. Bagaimana salahnya belajar? Ya seperti ini. Seperti saya bicara, Anda mendengarkan, saya ngomong, Anda nonton. Atau sebaliknya, nanti Anda yang bikin konten, saya yang melihat. Kira-kira begitulah. Itu pilihannya minimal dua. Kalau bisa jadi orang alim, kemudian mengajarkan kepada orang-orang yang belajar, pada orang yang bodoh, jadilah. Tapi kalau Anda tidak bisa jadi orang alim, maka bisa jadi orang yang belajar, atau jadi orang bodoh yang mau belajar. Kedua-duanya sama mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian motivasi yang ketiga, ada satu hadis yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka sama artinya dia itu sedang meniti jalan menuju surga, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita itu paling tidak kalau mau ngaji itu memastikan diri bahwa kita itu ada di jalur yang benar, ada di jalan yang lurus, akan bisa tembus ke dalam surganya. Allahumma amin. Bagaimana caranya? Ya ini seperti ini. Kalau bagi Anda yang punya kemampuan minimal ngobrol kayak saya, obrolan. Punya kemampuan sedikit menulis, punya kemampuan membaca, nggak bisa sebar aja pakai jari. Tinggal like, share, and comment terus. Sehingga nanti ilmu-ilmu agama itu memenuhi dunia maya, dunia YouTube, dunia Facebook, dunia Twitter, dunia TikTok, dan lain-lain sehingga dipenuhi dengan ajaran-ajaran agama terus. Nah, tadi kuncinya kan kalau bisa jadi orang alim jadilah, kalau nggak bisa jadi orang alim jadi orang yang kira-kira begitu. Dua-duanya sama, yaitu baik orang yang alim maupun orang yang belajar, baik orang yang pandai maupun orang yang bodoh, dua-duanya sama di jalan ilmu. Nah, tapi kalau yang tradisional misalnya, biasanya kan di wilayah kita itu ada istilahnya pengajian lah. Ada pengajian mingguan ikut, ada pengajian bulanan ikut, ada pengajian tahunan ikut. Nggak usah muluk-muluk. Yang berada di musola dekat kita aja ke musola, ada masjid kita ke masjid itu. Sehingga nanti istilah minggu ini kita ngaji, minggu depannya ngaji, minggu depan ngaji. Kalau dalam ilmu statistik ini akan ditarik satu garis lurus, kita akan termasuk pada kelompok orang-orang ahli pengajian, orang-orang yang meniti jalannya ilmu. Mudah itu saya kira cukup ya motivasinya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian sekarang ilmu. Nah, ilmu meskipun sesuatu yang baik, tetapi nah itu kan nih, ilmu itu jelas baiknya ini, agama khususnya tentang ilmu yang positif. Tetapi ketika diletakkan di tempat yang baik, maka dia itu bisa merusak ilmu itu sendiri. Nah, contoh kecilnya begini, pakaian putih lah, pakaian putih kalau dibarakkan ilmu itu kan baik warnanya. Tapi ketika ditempatkan di lumpur, maka ilmu atau pakaian putih menjadi kotor. Ketika pakaian putih diletakkan di jalanan, bisa jadi kena debu kendaraan yang lain, kayak begitu. Begitupun ilmu. Ilmu ketika dibuka atau dibicarakan tidak pada tempat yang tepat, tidak pada orang yang tepat, maka nanti bisa saja dengan menyia-nyiakan ilmu. Contoh misalnya, contoh ada di suatu masyarakat, misalnya masyarakat pekerja, setiap jam 10 pagi dia harus kerja, nyari nafkah, nyari duit halal. Nah, tiba-tiba ada ustadz datang ngajak ngaji. Nah, perbuatan ustadz ini kelihatannya mengajak ngaji, mau menyebarkan ilmu, tapi bisa jadi juga merupakan perbuatan yang salah, perbuatan yang keliru. Karena apa? Karena dia mengajak orang ngaji, waktunya tidak tepat, tempatnya belum tempat. Oh iya, waktunya orang kerja, si ustadz ngajak ngaji. Orang-orang yang lagi sibuk kerja malah diajak ngaji. Itu sama saja dengan menyia-nyiakan ilmu. Yang dimaksud menyia-nyiakan ilmu adalah membiarkan ilmu tanpa digunakan. Contohnya, salah satu perbuatan yang masuk kategori menyia-nyiakan ilmu itu apa? Punya ilmu nggak diamalkan. Misalnya udah pesantren lama, ilmunya nggak pernah diamalkan, nggak disebarkan. Akhirnya apa? Akhirnya mengendap di dalam otak sedikit demi terkisi. Yang kedua, melenyapkan ilmu. Itu seperti tadi dilupakan, udah misalnya udah lama belajar ilmu kemudian misalnya ketika sekolah seseorang mungkin masuk jurusan IPA biologi. Setelah selesai sekolah dia kemudian masuk institut pertanian,
untuk belajar pertanian modern. Tahu-tahu setelah kuliah selesai, setelah tamat, dia kerja misalnya di perusahaan konveksi, kan cek semua naik ojek, nggak nyambung cek, kan begitu. Belajarnya tentang biologi, belajarnya tentang ilmu pertanian, kerjanya di konveksi, seakan-akan nggak nyambung, sehingga orang tersebut itu bilang, alah udah nggak akan saya buka-buka lagi buku-buku tentang perkuliahan biologi, ngapain, nggak keguna, orang kerjanya juga di konveksi, kan begitu. Itu salah satu karena dia itu niat melupakan ilmu yang dia punya. Seperti itu juga dalam ilmu agama. Misalnya karena mungkin dulu di pesantren pernah belajar ilmu fikih, misalnya dari mulai kitab yang paling tipis seperti Safinatun Najah, Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali, dan lain-lain. Tapi begitu selesai pesantren, gak jadi ajengan misalnya, jadi ustaz, atau nggak jadi pendakwah yang setiap hari membicarakan ilmu agama, ya udah ditumpuk aja tuh kitabnya, lama-lama lupa. Nah kira-kira begitulah. Dan salah satu perbuatan menyanyikan ilmu adalah membicarakan ilmu kepada bukan ahlinya. Nah salah satu yang masuk kategori menyanyikan ilmu yaitu membicarakan ilmu kepada bukan ahlinya. Seperti misal orang-orang yang sudah tahu bahwa orang tersebut otaknya lemah, bodoh, plus nggak mau ngaji, kita paksa ngaji, sama aja bohong. Bukannya ilmu dihargai oleh orang tersebut, malah dilecehkan. Seperti tadi konteks tadi itu, orang yang sedang sibuk kerja, lagi nyari duit, tiba-tiba ustaz ngajak ngaji, nah bukannya dihargai itu ilmunya, malah dicuekin. Nah pada akhirnya jangan sampai ilmu agama yang kita bawa ini justru menjadi problem bagi umat Islam, tidak menjadi solusi. Afatul ilmi anisyanu wa idha'atu antu hadisa bihi ghairu ahlihi. Kita lanjutkan hadis nomor 13. Akilur riba wa mukiluhu wa kadibuhu wa syahidahu idza alimu dzalika wal wasimatu wal mausyumatu lil husni wala bis sadaqati wal murtadu a'rabiyan ba'dal hijrati mal'ununa ala lisani Muhammadin yaumal qiyamah. Artinya orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, orang yang mencatat riba, dan kedua saksi riba, jika mereka mengetahuinya, orang yang membuat tato, orang yang ditato untuk hiasan, orang yang tidak mau membayar zakat, orang Arab Baduy yang murtad setelah hijrah ke Madinah adalah orang yang dilaknati menurut ucapan Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Saya bacakan dulu ya penjelasan dari kitab Fathul Qadir. Pada hadis ini Nabi SAW menceritakan 8 kelompok orang yang berpotensi mendapat laknat pada hari kiamat, yaitu 1, pemakan riba. Maksudnya bukan hanya orang yang memakan riba saja, tetapi semua orang yang mengambil manfaat dari riba juga termasuk. Kedua, pemberi makan riba, yaitu orang yang memberi makan orang lain dengan uang hasil riba misalnya. Ketika orang yang mencatat riba, yang keempat orang yang menjadi saksi riba, apabila mengetahui kalau hal tersebut adalah riba, termasuk orang yang hadir dalam peristiwa ribawi dan membenarkannya. Kelima, orang yang membuat tato. Keenam, orang yang ditato karena untuk kecantikan. Karena mentato atau melukai kulit termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilarang dan wajib membuangnya jika tidak menimbulkan dampak yang lebih membahayakan. Ketujuh, orang yang tidak mau membayar zakat padahal sudah waktunya dan sudah ada mustahiknya, atau orang yang membayar zakat karena dipaksa. 8, orang Arab Baduy yang murtad setelah hijrah ke Madinah.
Maksudnya orang Arab Badui yang masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah untuk mendapatkan bagian dari harta umat Islam. Setelah itu dia kembali lagi ke kampung halamannya dalam keadaan murtad dan melarikan diri dari kewajiban-kewajiban sebagai muslim. Dikecualikan orang Badui yang kembali ke kampung halaman karena uzur syar'i. 8 perkara yang dilaknati tersebut masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Jika laknat dari Allah artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dalam murka Allah. Jika laknat dari manusia artinya mendoakan seseorang agar mendapatkan murka dan kerendahan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi berkata, para ulama sepakat dalam mengharamkan laknat karena maknanya laknat adalah menjauhkan dari rahmat, dan tidak boleh menjauhkan seseorang dari rahmat padahal kita tidak tahu secara pasti orang tersebut akan meninggal dalam keadaan muslim atau dalam keadaan kafir, terkecuali orang-orang yang diketahui kepastiannya dengan nas yang jelas bahwa dia meninggal atau akan meninggal dalam keadaan kafir, seperti Abu Jahal dan Iblis. Adapun melaknati sifat-sifat yang dengan jelas dijelaskan oleh nas seperti pemakan riba, pemberi makan riba, orang fasik dan lainnya, maka hukumnya boleh. Yang dilaknati adalah sifat-sifat atau perbuatannya dan bukan hakikat orangnya. Dalam Syarah Al-Hidayah dijelaskan bahwa laknat ada 2, menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laknat jenis ini hanya untuk orang-orang kafir. Yang kedua, menjauhkan dari kedudukan yang tinggi dan terpilih, dan jenis laknat inilah yang dimaksud dalam hadis kali ini. Ini saya jelaskan. Di sini bahasanya mal'unun, laknat, terlaknat, terlaknat loh dalam bahasa sehari kadang terlaknat loh. Gak mau bikin itu kok terlaknat, nanti gimana kamu? Nah, kalau sebetulnya apa laknat itu? Tentu banyak definisi laknat. Laknatullah, laknat Allah misal. Tetapi biasanya laknat itu didefinisikan jauh dari rahmat Allah, atau laknat itu didefinisikan mendapatkan murka Allah. Jadi kalau ada orang terlaknat artinya orang yang jauh dari rahmat. Kalau ada orang terlaknat itu artinya siapa saja? Orang yang dekat dengan murka. Nah, jadi kalau kita melaknati seseorang itu artinya sama saja kita mendoakan supaya orang tersebut jauh dari rahmat Allah atau supaya orang tersebut mendapatkan murka. Nah, para ulama sepakat melaknat seseorang atau mendoakan seseorang jauh dari rahmat Allah atau mendoakan orang agar mendapatkan azab Allah itu hukumnya Imam Nawawi ini, ya kan. Kenapa dilarang? Karena kita manusia biasa nggak pernah tahu apakah seseorang tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan kafir, atau orang tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan Islam. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu apakah orang tersebut akan meninggal kafir atau akan meninggal muslim, maka kita tidak boleh melaknati orang-orang tersebut. Nah, siapa tahu kita melaknat seseorang, ternyata dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal keadaan muslim. Nah, berarti kita melaknati orang yang sah. Atau sebaliknya, kita memuji-muji orang secara berlebihan, tapi justru orang yang kita puji tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah, berarti kita memuji orang yang sah. Kira-kira begitu. Nah, kalau terpaksa kita, ya mungkin karena suatu alasan gitu, saking bencinya atau saking apanya, kalau terpaksa kita harus melaknati seseorang, maka yang kita laknat itu bukan orangnya, tapi perbuatannya, tetapi sifat-sifatnya. Seperti contoh yang di sini,
ada orang ahli riba, rentenir lah misalnya. Nah, yang kita laknati itu kalau terpaksa nih meskipun nggak baik, yaitu perbuatannya, perbuatan merentenkan uang itulah yang kita nggak sepakat, yang kita laknat. Sifat-sifat dia yang suka membungakan uang tanpa aturan itu yang kita laknat, bukan orangnya. Kalau orangnya kita nggak tahu apakah nanti dia akan meninggalkan tobat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, atau dia tidak akan pernah tobat dan meninggal dalam su'ul khotimah, bahkan dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik, kan begitu. Nah, kecuali kita diperbolehkan melaknat pada hal-hal yang secara nas sudah jelas mati dalam keadaan kafir atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal ini kan Abu Lahab, kan sudah dinas secara jelas dia meninggal dalam keadaan kafir. Jadi kalau misalnya ada nama Abu Lahab disebut laknatullah alaihi misalnya, nggak masalah, sudah pasti dilaknat. Atau yang sudah pasti akan meninggal dalam keadaan kafir, misalnya iblis laknatullah, salah, kenapa sudah pasti terlaknat. Tapi kalau sesuatu yang belum pasti terlaknat, seperti misalnya bagi orang kafir sekalipun, kita nggak boleh mengatakan ada misalnya orang kafir laknatullah, nggak boleh. Karena ada kemungkinan dia sekarang sedang kafir, siapa tahu beberapa menit kemudian, beberapa hari kemudian dia akan taubat masuk Islam dan pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan Islam. Jadi kalau kepada orang kafir sekalipun kita nggak boleh melakukan, apalagi kepada orang yang jelas Islam meskipun sedang fasik, meskipun ahli maksiat misalnya. Tapi dia kan jelas Islam. Kalau yang itu kita doakan sajalah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah sehingga bisa ibadah lebih bagus. Mudah-mudahan misalnya dia mendapatkan taufik dan hidayah untuk mengerjakan amal-amal soleh yang kita inginkan. Begitu, nggak usah laknat ya. Jelas ya. Nah, seperti pada hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkabarkan kepada kita ada 8 kelompok orang yang nanti ada 8 sifat kelompok orang yang nanti itu akan dilaknati pada hari kiamat. Yang pertama itu orang yang makan riba. Maksudnya makan itu bukan makan begini kayak orang makan nasi, enggak. Maksud makan riba itu setiap orang yang mengambil manfaat dari riba itu berpotensi mendapatkan laknat pada hari kiamat. Ya, banyaklah di sekitar kita, enggak perlu dijelaskan lagi itu. Suatu hal yang sudah tahu sama tahu sekitar kita. Yang riba itu apa? Pemberi makan riba, misalnya ada orang-orang yang kerja di tempat riba, di tempat rentenir, dapat gaji, ya kan? Ini kita dapat gaji uang, misalnya dapat gaji 1 juta atau 2 juta berapa. Nah, ini kan status uang ini, bukan uangnya, status uang ini. Kita makan dengan uang tersebut merupakan pemakan riba, ya kan? Kemudian kita memberikan uang tersebut kepada anak istri kita misalnya, itu memberi makan riba. Jadi kita makan, ya statusnya makan riba haram dan berpotensi dilaknat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian memberi kepada lain juga sama, jadi 2 kali. Kalau yang diberinya, kalau asal dia nggak tahu, insya Allah dimaafkan. Tidak masuk dalam kategori dia hakikatnya memang makan uang riba, tapi karena tidak tahu kalau yang dia makan uang riba, insya Allah dimaafkan. Orang yang mencatat riba, banyak. Misalnya kalau ada rentenir itu kan contoh kecil ini, skala kecil itu kalau di pasar kan ada banyak orang kecil. Contohnya yang gitu, pencatat riba, pencatat transaksi riba. Kalau zaman sekarang udah otomatis nggak begitu lagi. Yang keempat, orang yang menjadi saksi riba.
Kalau dia tahu yang dia saksi itu riba, misalnya begini, ada transaksi jual beli rumah atau tanah misalnya, yang sifatnya ribawi. Maksudnya riba itu ya karena banyak hal sehingga transaksi tersebut dihukumi riba. Tapi kemudian kita ambil saksi, saksinya nggak tahu, taunya saksi itu transaksi biasa jual beli rumah, ya halal, nggak ada masalah. Tapi pada hakikatnya ada hal-hal yang membuat transaksi tersebut dihukumi riba, tapi nggak tahu. Nah kalau nggak tahu, dia nggak masuk saksi yang teraknat tadi itu. Tapi kalau tahu, masuk saksi yang teraknat. Yang kelima, orang yang membuat tato. Pada secara aslinya itu nggak pakai bahasa tato, tapi bahasa terjemah gampang kita itu ya mentato gitu kan. Orang yang membuat tato, membuat ini kan bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan orang lain, sama perbuatan yang tidak diperbolehkan. Atau orang yang mentato, maksudnya orang mentato itu bisa dia mentato diri sendiri, bisa mentato orang lain. Nah kalau dia mentato diri sendiri berarti dapat dua dosa. Satu dosa membuat tato, yang kedua dosa mentato. Ya jelas lah kalau tato kan banyak. Tapi kan kemudian tato itu banyak dianggap semacam karya seni. Jadi hawa nafsu kita atau para setan itu berbisik pada kita, wah tato itu nggak apa-apa, itu karya seni, bagus, buat menambah kejantanan, misalnya buat menambah kepedean, buat lain-lain seperti itu, supaya kita kelihatan lebih cantik. Itu kan bisikan-bisikan hawa nafsu, bisikan setan pada diri kita, sehingga sesuatu yang sudah jelas-jelas dilarang kemudian terlihat menjadi biasa-biasa saja, bahkan menjadi terlihat indah dan menjadi suatu kebanggaan. Ada itu bukan sesuatu yang dilarang, bahkan kemudian menjadi sebuah profesi. Mudah-mudahan orang-orang yang terjebak dalam dunia pertatoan ini dimudahkan jalan rezekinya lebih banyak halal lagi, lebih banyak lagi rezekinya di bidang yang lebih halal gitu. Tato-tato untuk kecantikan, tapi kalau tato-tato yang ada diizinkan syarak mungkin nggak jadi masalah. Banyak contohnya mungkin. Yang ketujuh, orang yang tidak mau membayar zakat padahal sudah waktunya, sudah waktu tidak ada mustakiknya. Nah, jadi orang yang enggan membayar zakat ini juga berpotensi mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau membayarkan zakat. Misalnya dilihat dari waktu sudah jatuh tempo untuk bayar zakat, sudah haul istilahnya. Kemudian cara mustahiknya sudah ada, tetapi dia tidak, karena suatu alasan tidak mau membayar zakat, maka dia masuk orang yang dilaknati. Atau dia membayar zakat, tetapi membayar zakatnya itu karena dipaksa. Nah kalau puasa, kalau zaman sekarang seperti bajnah misalnya itu kan, atau petugas penarik zakat itu kan punya wewenang untuk mengambil zakat seseorang, kalau di negara-negara Islam tentunya secara paksa. Jadi orang yang zakatnya terpaksa itu tetap mendapatkan dosa ini kan begitu. Jadi kalau orang zakat yang nggak mendapatkan dosa itu orang yang zakat dengan sukarela, sudah jatuh tempo bayar zakat, apalagi belum jatuh tempo. Lanjutkan yang ke-8, itu orang Arab Baduy yang murtad setelah hijrah ke Madinah. Maksudnya begini, ketika zaman Islam itu kan ada peristiwa hijrah. Nah, ada orang Baduy yang ikut hijrah masuk Islam di Madinah. Tujuan utamanya memang bukan masuk Islam. Tujuan utamanya memang dia itu bukan ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan harta umat Islam. Ada istilah harta fiqh, rampasan perang, ada istilah harta zakat, sedekah dan lain. Yang dikejar itu supaya dapat bagian dari umat Islam, maka dia ikut hijrah. Tapi setelah hijrah dia masuk Islam, kemudian atas nama nggak mau berjuang lagi bersama Rasul, kemudian dia pulang lagi ke kampung halaman,
menjadi murtad. Itu maksudnya ya kan. Itulah 8 orang yang mal'unun ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rupanya itu saja dulu ya pertemuan kali ini. Terlalu banyak 3 hadis. Hadis nomor 11, hadis nomor 12, dan hadis nomor 13. Hadis nomor 11 tentang afatuddin salah satun, faqihun fajirun wa imamun jahirun wa mujtahidun jahirun. Hadis nomor 12 tentang afatun ilmi anisyanu. Hadis yang keempat akilu riba wa mukiluhu dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.